Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku akan bahas tentang materi nasionalisme ya. Sebenarnya materi TWK itu ada banyak sekali. Semoga kalian sabar ya menunggu pembahasan materi-materinya sembari menunggu pembahasan soal-soalnya. Jadi untuk materinya itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sedangkan di konten-konten aku yang sebelumnya itu masih membahas Pancasila, belum yang lain-lain. Cuma aku akan bahas itu dengan cepat tapi juga dengan detail. Jangan khawatir ini ya. Oke, sekarang bahas tentang nasionalisme ya. Jadi, untuk nasionalisme, sebelum nasionalisme kan ada hakikat bangsa dan juga negara. Jadi kan untuk bangsa itu apa sih gitu. Jadi menurut Otto Bauer itu bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib gitu. Kalau untuk penjelasan pengertian para ahli ini sebenarnya ada banyak sekali, cuma nggak tahu nanti keluar pendapat ahli yang mana atau nggak keluar itu juga bisa, tapi paling tidak kalian harus tahu gitu. Jadi untuk yang kedua itu menurut Ernest Renan, itu bangsa adalah kesatuan jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang yang merasa diri satu dan mau bersatu. Yang ketiga adalah menurut Hans Kohn, itu bangsa merupakan buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Untuk yang keempat menurut Jalopsen dan Lippmann, itu bangsa adalah satu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. Oke, jadi bangsa itu merupakan satu kebudayaan atau satu kesatuan politik gitu ya. Dan untuk selanjutnya itu tentang negara. Jadi negara itu merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Dan setidaknya ada 5 fungsi negara yang dikenalkan oleh para ahli kenegaraan Perancis pada abad 16 bagi berikut. Yang pertama adalah fungsi diplomatik, yaitu negara harus mampu mengadakan diplomasi dengan negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dan untuk yang kedua adalah fungsi pertahanan, itu negara bertugas membuat suatu pertahanan untuk menjamin kedaulatannya sendiri. Dan yang ketiga adalah fungsi penyediaan atau finance, itu negara bertugas menyediakan segala keperluan, baik sarana maupun prasarana untuk kepentingan warga negaranya. Yang keempat adalah fungsi keadilan atau justice, itu negara bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan. Yang kelima adalah fungsi pengawasan atau polisi, itu negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Tujuan pengawasan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai, kayak gitu. Jadi, untuk unsur-unsur negara, berarti bagian-bagian terkecil yang membentuk negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Jadi, untuk syarat-syarat suatu negara itu adalah yang pertama, penduduk yang tetap. Yang kedua adalah wilayah tertentu. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat adalah kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya itu kedaulatan suatu negara itu memiliki 4 sifat. Antara lain, yang pertama adalah permanen,
Maksudnya adalah kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada atau tetap berdiri, sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasinya. Tuh. Yang kedua adalah asli. Jadi kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri. Yang ketiga adalah bulat atau tidak terbagi-bagi. Jadi kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi negara itu hanya ada satu kedaulatan gitu. Yang keempat adalah tidak terbatas atau absolut. Jadi maksudnya adalah kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Sebab apabila dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi itu akan hilang gitu. Dan untuk tujuan negara itu juga dapat ditinjau dari beberapa teori ajaran. Yang pertama adalah teori kesejahteraan. Itu teori kesejahteraan ini dikemukakan oleh Clarenbourg. Itu menjelaskan tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Dan untuk yang kedua adalah teori perdamaian dunia. Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia yaitu Dante Alighieri. Jadi menurut Dante, tujuan negara itu adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium. Itu. Yang ketiga adalah kedaulatan hukum. Teori ini dikemukakan oleh Crabbe. Itu menurut teori ini, negara itu bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Lalu hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Dalam negara, hukum hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Untuk yang keempat adalah teori kekuasaan. Ini dikemukakan oleh Lord Sangyang. Itu menjelaskan bahwa tujuan negara adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebenar-benarnya. Yang kelima adalah teori jaminan atas hak dan kebebasan. Jadi teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Jadi tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. Jadi peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warga negara. Itu adalah tujuan negara jika ditinjau dari teori atau ajaran ya. Dan untuk tujuan negara Indonesia itu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan ini ada di Undang-Undang Dasar ya. Oke, selanjutnya tentang nasionalisme. Jadi untuk nasionalisme itu artinya nasionalisme itu apa sih gitu. Jadi untuk nasionalisme dalam arti sederhananya itu nasionalisme itu merupakan sikap mental atau tingkah laku individu masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara gitu. Jadi sikap kita gitu ya, pengabdian kita pada negara gitu. Dan untuk makna nasionalisme itu dibagi menjadi dua, ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Jadi untuk dalam arti sempit itu diartikan sebagai perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya secara berlebihan dan memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi nasionalisme ini sering disebut chauvinisme. Dan untuk yang kedua, nasionalisme dalam arti luas itu diartikan sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tetapi tidak memandang rendah bangsa yang lain.
sifat nasionalisme ini sangat baik untuk dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika setiap negara berpegang pada pandangan ini, niscaya tidak akan terjadi perang antar negara. Jadi kalau misalkan dalam arti sempit itu kita itu cinta pada negara, saking cintanya, itu namanya kan chauvinisme tadi ya. Jadi saking cintanya kita terhadap negara kita sendiri, kita sampai menjelekkan bangsa yang lain. Jadi kalau ini dalam arti sempit, jadi ini nggak boleh gitu ya, nggak benar dan nggak bagus. Jadi kalau yang benar itu dalam arti luasnya. Jadi nasionalisme itu rasa cinta kita terhadap tanah air kita, perasaan kita, cinta kita, bangga terhadap tanah air, tapi kita tetap menghormati negara yang lain dan tidak merendahkannya, dan itu namanya nasionalisme gitu. Dan untuk bentuk-bentuk nasionalisme ini dibagi jadi 6 ya. Yang pertama adalah nasionalisme kewarganegaraan. Jadi maksudnya nasionalisme kewarganegaraan itu adalah nasionalisme ini biasanya disebut juga nasionalisme sipil ya. Jadi nasionalisme ini di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Dan untuk yang kedua, nasionalisme etnis. Jadi nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dan untuk yang romantik ini maksudnya adalah di mana negara itu memperoleh kebenaran secara politik atau secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme gitu. Untuk yang keempat itu nasionalisme budaya. Dan di mana negara itu memperoleh kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Dan untuk yang kelima itu nasionalisme kenegaraan. Dan untuk nasionalisme kenegaraan ini adalah variasi dari nasionalisme kewarganegaraan di mana masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Dan untuk yang keenam adalah nasionalisme agama. Ini adalah nasionalisme di mana negara itu memperoleh legitimasi politik dari adanya persamaan agama gitu. Dan untuk membina nasionalisme di Indonesia, kita harus menghindari hal-hal berikut ini. Dan ini biasanya keluar juga, kalian harus pelajari juga ya. Dan untuk yang pertama adalah sukuisme. Ini yang tidak boleh ya. Jadi tidak boleh sukuisme, itu artinya sikap menganggap suku bangsa sendiri itu yang paling baik. Akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa yang lain. Dan untuk yang kedua adalah chauvinisme, seperti yang udah aku jelaskan tadi ya. Jadi untuk chauvinisme itu sikap yang hanya mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa yang lain. Untuk yang selanjutnya adalah ekstremisme, itu sikap keras mempertahankan pendirian dan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh terlalu ekstrim. Dan untuk yang keempat adalah provinsialisme, itu sikap yang selalu berkutat dengan kepentingan provinsi atau daerah sendiri tanpa memedulikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi di sini ada itu tadi ya yang tidak boleh, dan selanjutnya ada faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme di Indonesia. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah persamaan nasib. Jadi penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kita dijajah Jepang, Belanda selama beratus-ratus tahun ya dan karena merasa senasib akhirnya membentuk suatu negara ini, dan ini juga merupakan faktor penting bagi pembentukan nasionalisme gitu. Dan untuk yang kedua adalah kesatuan tempat tinggal. Jadi wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah cita-cita bersama
untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Jadi itu adalah cita-cita bersama kita semua. Dan untuk yang keempat adalah keinginan bersama. Jadi keinginan untuk merdeka, melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan gitu. Dan untuk perkembangan nasionalisme di Indonesia itu melalui tahap-tahap. Ada 3 tahap di sini. Yang pertama perintis, kedua masa penegas, yang ketiga adalah pendobrak. Jadi untuk masa perintis itu adalah awal mula dirintisnya semangat kebangsaan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Dan untuk masa penegas itu masa dimulainya ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah masa pendobrak. Ini adalah pada masa ini semangat kebangsaan dan gerakan nasionalisme Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih. See you next video and bye-bye.